maka bisa melahirkan fitnah. Karena di dalam memahami atau mengambil kesimpulan daripada pengertian hadis qudsi yang saya katakan tadi, bisa dikatakan manusia itu adalah Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada video kali ini, kita akan mencoba membahas tentang siapakah Tuhan dan siapakah manusia itu. Dikatakan dalam hadis qudsi, al-insanu sirri wa ana sirruhu wa sirri sifati wa sifati lal ghairi. Manusia itu adalah rahasiaku, kata Allah, dan aku adalah rahasianya. Sedangkan rahasiaku itu adalah sifatku, dan sifatku itu tiada lain adalah aku. Bagi yang sudah tercerahkan, bagi yang sudah mencapai kesadaran murni, dengan hadis qudsi ini sudah bisa paham dan sudah bisa dimengerti siapakah Tuhan yang bernama Allah itu dan siapakah manusia itu. Jadi begini, karena saya sebagai muslim, maka dalam pencarian untuk mengenal Allah itu, dalil Al-Quran dan As-Sunnah menjadi dasar sebagai pedoman saya dalam memastikan tentang siapakah Tuhan dan siapakah manusia itu. Memang banyak saudara-saudara kita yang lain yang mencari Tuhan dengan cara-cara tertentu, dengan metode-metode tertentu, selama dalam pencarian itu adalah dengan tujuan untuk mengenal Tuhan dan mengenal siapakah sesungguhnya manusia itu. Berdasarkan hadis yang saya katakan tadi, bila dipahami intisari daripada maknanya yang sebenarnya, bisa disimpulkan siapakah manusia itu dan siapakah Tuhan yang bernama Allah itu. Al-Quran itu sudah cukup. Kalau yang beragama Islam, sudah cukup dalil Al-Quran itu sebagai dasar untuk mengenal Tuhan, untuk memperkuat keyakinan, sehingga keyakinan kita tentang Tuhan tidak menjadi abu-abu, tidak membuat kita menjadi bingung atau ragu-ragu. Memang banyak cara-cara lain dalam memahami atau mengetahui tentang konsep ketuhanan itu. Akan tetapi, kalau saya memandang pencarian tentang konsep ketuhanan dengan berbagai pendapat dan pandangan yang muncul dari berbagai pihak, maka kita akan menjadi ragu. Karena masing-masing para pemikir atau para ahli ilmu, khususnya ahli tafsir,
berbeda pandangan, banyak yang berbeda pendapat tentang persoalan ketuhanan. Bagi yang sudah tercerahkan dan yang sudah mencapai kesadaran murni, maka di sini tidak perlu lagi kita jelaskan. Karena kenapa? Untuk menjelaskan makna secara mendalam atau secara hakikat tentang konsep ketuhanan itu, sedangkan pemahaman atau kemampuan memahami tentang konsep ketuhanan itu berbeda-beda. Berbeda-beda manusia di dalam memahami atau memaknai tentang konsep ketuhanan itu. Ada yang masih di level pemula dan ada yang sudah di level hakikat atau di level makrifat. Nah, yang dijaga atau yang dikhawatirkan adalah bagi yang masih pemula, bagi yang pengetahuannya masih di level syariat, untuk membicarakan tentang hakikat ketuhanan itu tidak bisa di sembarang tempat. Ada adabnya, ada aturannya. Karena kenapa? Pembahasan tentang konsep ketuhanan itu sangat sensitif, apalagi membicarakan hal-hal yang sulit untuk dipahami. Makanya dalam pencarian tentang ilmu ketuhanan itu, bagi yang sudah paham atau yang sudah tercerahkan, yang sudah di level makrifat, yang benar-benar sudah makrifat, maka tidak bisa sembarangan bicara, tidak bisa sembarangan ngomong. Sangat sensitif persoalan tentang konsep ketuhanan itu. Bisa dibayangkan kalau dibahas secara mendalam tentang hadis kursi yang saya katakan tadi, maka tidak tertutup kemungkinan bisa mengguncang iman, bisa mengguncang keimanan saudaraku. Mungkin pembahasan ini, kalau yang sudah berhakikat yang menyaksikan video ini akan paham, akan mengerti kenapa dalam hadis kursi Tuhan berfirman, manusia itu adalah rahasiaku, manusia itu adalah aku. Siapapun dari pihak manapun sebenarnya, kalau dalil yang saya katakan tadi bisa dipahami, bisa dimengerti, maka akan lahir satu pemahaman yang tidak mudah dipahami oleh sembarang orang. Jadi saudaraku, mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan tentang kedudukan manusia itu sesungguhnya. Saya tidak bisa menjelaskan di sini. Karena kenapa? Kalau pembahasan ini dijelaskan secara terbuka, maka bisa melahirkan fitnah. Karena di dalam memahami atau mengambil kesimpulan daripada pengertian hadis kursi yang saya katakan tadi, bisa dikatakan manusia itu adalah Tuhan. Iya, bisa dikatakan kedudukan manusia itu adalah Tuhan. Sebenarnya pembahasan ini masih lebih jauh, masih lebih luas lagi kalau dibahas. Tapi sekali lagi
Mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan di sini karena dengan pertimbangan tidak semua orang bisa paham, tidak semua orang bisa mengerti. Akan tetapi bagi yang bersungguh-sungguh dalam pencarian menuju pendekatan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa itu, maka dia bisa sampai sekalipun pembahasan seperti ini tidak dijelaskan secara terbuka.